Recording in progress. Selamat malam, perkenalkan nama saya Olga Lagi dengan NIM 11S22005. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua dari 4W saya. Bentar, saya akan sharing terlebih dahulu. Nah, ini adalah codingan saya tentang praktikum kita kali ini, yaitu tentang CSS dan studi kasusnya. Nah, CSS dan studi kasus yang pertama, di sini nanti ada dasar CSS. Yang kedua ada menambahkan CSS, inline, internal, eksternal. Dan yang ketiga ada selector. Yang keempat adalah color properties. Yang kelima ada font properties. Yang keenam ada inspect CSS. Yang ketujuh adalah CSS box model. Yang kedelapan itu flexbox. Yang kesembilan itu ada grid layout. Yang ke-10 itu ada responsive web design. Responsif itu kayak ya kita zoom, dia bisa mengikuti zoomnya itu kayak mana. Misalnya kan kalau kita zoom di seperti ini tidak bisa, maaf. Jadi kalau misalnya kita zoom dia bisa mengikuti alur zoomnya itu kemana dan kata-kata atau bah- hal-hal yang ada dalam layoutnya itu bisa mengikuti zoomnya itu. Jadi misalnya kita perbesar layarnya, kita zoom in, maka teksnya akan melebar sampai ke bawah. Jika kita zoom out, mereka akan teksnya itu akan lewat ke samping. Nah, di case 1, kita tuh ada poster motivasi. Di studi case 2 itu ada galeri foto. Dan di studi case 3 itu ada CV. Nah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada dasar CSS. Nah, dasar CSS ini tentang bagaimana kita mengelola warna-warnanya itu dan bagaimana agar apa warna yang kita ambil dapat cocok di segala sisi. Nah, yang pertama kita buat dulu heading satunya itu Mozilla is Cool. Di paragrafnya itu ada Mozilla we are global community. Oke, kita coba ya. Kita mau melihat cara langsung bagaimana dia bekerja. Nah, ya ini dia Mozilla is Cool. Nah, di Mozilla is Cool ini we are a global company. Nah, di sini dia ada CSS yang berupa warna pada paragrafnya. Nah, di headingnya ini Mozilla SQL ini menggunakan font hitam dan dia hanya di heading satu lalu dibuat garis. Garis itu ditandai dengan eh, HR. Nah, di HR itu maka dia akan bisa membuat garis panjang seperti ini sampai dia bagiannya berakhir. Nah, saya kembali ke codingan. Bentar, saya akan buka. Nah, di codingan ini adalah HTML-nya dan ini adalah CSS-nya. Ini saya menggunakan warna tulisan tadi warna merah. Yang kedua, merupakan menambahkan CSS inline internal. Bentar. Inline internal dan yang lain. Nah, sama seperti di yang pertama tadi, di inline ini saya menggunakan heading satunya dan langsung menggunakan color pada heading satunya tersebut. Nah, tulisan di heading satu itu di sisi heading. Dan di paragraf di bawah heading itu ada di sisi paragraf dan berwarnakan merah. Mari kita coba. Nah, seperti saya bilang tadi, di sisi headingnya berwarna biru dan di sisi paragrafnya berwarna merah. Ini adalah hasil dari codingan yang saya tadi, outputnya tadi. Nah, selanjutnya, internal juga seperti itu, sama. Backgroundnya itu ada linen, dan heading satunya itu berwarna marron. Ini juga ada CSS-nya. Sama seperti ketiga,
3 itu adalah selektor. Ini indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Nah, kemudian. Selanjutnya yang keempat itu ada yang namanya color properties. Color properties ini di mana maksudnya dia menggunakan color merah, orange, tan, Rebecca purple, atau warna yang lain yang dapat dipilih color propertiesnya untuk background color, untuk yang lainnya. Nah, background color yang pertama saya gunakan warna merah, yang kedua itu ada warna lavender, yang ketiga itu saya menggunakan warna transparan. Semua itu diatur dengan file CSS agar si pengguna yang membuat kode ini dapat lebih, nah, kalau misalnya dikasih saran, gantilah warna ini. Jadi dia nggak perlu capek-capek mengubah ke HTML-nya. Maka dia hanya mengubah ke CSS-nya saja. Sehingga HTML-nya tidak terganggu dan CSS-nya bisa dirubah kapan saja jika mau ada updatean. Selanjutnya, yang kelima, ada font properties. Ini adalah fontnya. Ini style CSS, ya ini style CSS. Nah, di style CSS ini kita atur fontnya 12 atau 14 ukurannya. Lalu tipenya itu sans serif. Font size-nya itu small, kecil. Font weight-nya 100. Font family-nya serif. Dan text align-nya revert. Nah, ini juga style CSS yang kedua dari indeks kedua. Nah, ini disambungkan style CSS link href ini maksudnya menyambungkan ke CSS-nya berikut agar pada HTML dapat berhubungan dengan CSS-nya. Begitu juga dengan kode latihan saya yang lain 678. Mungkin kita akan langsung lanjut saja ke studi kasusnya. Kita mungkin scroll kodenya saja ya. Ini kode pada border, ini kode pada head, ini kode pada index, ini kode pada indeks 2, ini pada indeks 3, ini pada indeks 4, ini pada indeks kelima, dan ini pada padding dan margin. Nah, CSS-nya, mereka menautkan CSS style 6, style 5, sesuai dengan CSS yang sudah saya buat. Ini style 6, ini style 5, ini style 4, style 3, style 2, style 1. Ini width. Width itu kelebarannya pada HTML-nya tersebut. Oke. Ini taks yang ke-8, latihan yang ke-8 tentang flexbox. Ini ada indeksnya, indeks yang utama dasar, ini indeks pertama yang bagian pertama, ini ada indeks pertama bagian kedua, ini ada indeks pertama bagian ketiga, ini ada indeks pertama bagian terakhir. Nah, di sini juga ada indeks kedua bagian pertama sampai indeks kedua bagian 2. Sama seperti indeks kedua, indeks 3 juga memiliki bagian pertama dan bagian kedua. Indeks keempat memiliki tiga bagian, yaitu indeks 4 yang pertama dan indeks 4 yang kedua dan indeks keempat yang ketiga. Nah, yang nomor 9 ini merupakan tentang grade. Nah, ini ada container, ini ada tentang items dan responsive. Seperti ini dapat dilihat untuk 1, 2, 3, 4. Oke, dan latihan yang ke-10. Latihan yang ke-10 merupakan responsive web design dan medianya. Nah, ini adalah kode bagaimana responsive itu dapat diatur. Ini codingannya. Dan ini. Oke. Yang terakhir, latihan yang terakhir, itu judulnya CSS Animation. Dan CSS Animation ini kita dapat membuat sebuah warna, kotak warna yang awalnya dia merah, dia menjadi kuning, dia akan menjadi biru, animasi, berubah-ubah, tapi akhirnya akan menjadi warna semula. Coba kita jalankan ya. Coba kita jalankan.
Sebentar. Oke. Ini ada CSS animation-nya. Kita reload. Dia akan berubah warna dari kuning menjadi merah. Sama seperti codingnya yang sudah saya buat. Dari merah menjadi oranye. Lalu dia ke kuning. Sama seperti yang sudah saya buat di codingan ini. Di codingan ini, saya membuat dari from background red menjadi background yellow. Di mana antara red dan yellow ini ada berwarna oranye. Oke, selanjutnya case studi kelas 1 yaitu membuat motivasi. Saya menggabungkan CSS dan HTML-nya. Sehingga jika dijalankan dia akan sama, tapi jika diupdate dia akan susah sebenarnya. Tapi saya sudah gabungkan karena hanya sebatas seperti ini saja. Nah, saya membuat animasinya seperti ini. Tulisannya Drone datang, yang Tony Robbins lalu akan muncul semuanya secara animasi. Dan warnanya saya buat gradasi. Tony Robbinsnya sudah, oke, jangan biarkan masa lalu membatasi masa depanmu. Oke, nah, bagaimana caranya agar warnanya dapat bergradasi? Saya membuat background image-nya itu linear gradient to right, menggunakan warna-warna yang sudah saya pilih untuk menjadi gradasinya. Nah, di sini juga saya membuat slide-nya itu is in out semuanya. Oke, posternya ini jangan biarkan masa lalu membuat masa depanmu oleh Tony Robbins. Selanjutnya kita ke case 2 di mana ada galeri. Galeri saya menggunakan banyak foto. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ini adalah CSS-nya, ini adalah HTML-nya, ini adalah gambar satunya, gambar 2, gambar 3, sampai seterusnya gambar yang sudah saya buat pada laporan saya, pada kode saya. Bentar, kita akan lihat bagaimana outputnya. Ini adalah output dari gambar saya, dari kode saya, galeri foto saya. Yang pertama di sini ada batasnya antara header dan juga isiannya. Saya membuat 3x3. 3 ke samping, 3 ke bawah, karena saya sudah menentukan foto-foto saya hanya 9. Jika kalian foto mau ditentukan lagi, boleh dibuat lagi ukurannya lebih besar lagi. Karena saya menggunakan grid seperti pada latihan pada awalnya. Ini adalah hasil output dari codingan saya. Ini adalah foto-foto dan codingan yang saya pakai. Selanjutnya menggunakan City. Studi kasus yang ketiga, yang terakhir. Nah, studi kasus yang terakhir itu menggunakan apa City? City itu saya buat seperti ini ya. Ini adalah data asli saya semuanya. Saya menggunakan font Google pada style sheet-nya, font family-nya di sini, ini HTML, container. Saya gabungkan ke pada CSS-nya, tapi ada juga yang saya bedakan. Ya, CV saya sangat minimalis, tapi mungkin saya karena suka orang yang saya suka yang simple-simple, kan yang membuat CV yang menurut saya cocok sama kepribadian saya sendiri. Nah, ini ada kontainernya, ada H1, H2, H3, H3-nya untuk diatur, skill list-nya, karena saya menggunakan list, bentar, saya akan menjalankan situ-nya. Oke, ini adalah CV saya. Di sini ada nama, ada gambar saya, di sini ada nama saya, di sini ada sarjana informatika, di sini ada link untuk menuju ke email saya, di sini ada nomor telepon, dan di sini ada data diri singkat saya, pendidikan saya, dan pengalaman saya dalam CV ini sudah tersedia, kalian saya, bahasa, dan detail-detailnya. Saya menggunakan garis, saya menggunakan latar belakang juga, seperti yang sudah saya jelaskan di kelas yang pertama. Di studi kasus yang pertama, jika saya menggunakan gradasi warna
pada color palette-nya. Nah, di sini saya menggunakan tulisan heading yang bold, heading agar yang di bawahnya ini juga saya menggunakan heading, tapi saya mematikan tulisan tebalnya. Sehingga mereka memiliki tulisan yang sama, yang ini memiliki tulisan yang sama dengan pendidikan. Ini merupakan heading yang ketiga, ini merupakan heading keempat. Tapi pada tahun ajarannya yang saya pakai 2010 sampai dengan 2016 ini saya menggunakan paragraf. Sehingga ukuran tulisannya sangat berbeda dari yang eh, pengalaman atau pendidikan dan keahlian bahasa saya. Ini adalah CV saya, sangat simpel, dan ini adalah gambar saya. Di sini nanti tinggal menambahkan gambar. Sebentar, saya akan menunjukkan codingannya. Nah, di sini saya menggunakan H4 LI. LI ini maksudnya sebagai simbol dari eh, titik-titiknya yang tadi. Jadi itu ada titik-titik simbol-simbolnya. Nah, jika kita ingin menggunakannya, kita bisa membuat list. Dan ini sebagai atas beberapa baris ya. Saya pertama dari data diri, pendidikan, lalu ke pengalaman, lalu ke keahlian dan bahasa. Nah, yang ahli bahasa ibu ini saya menggunakan paragraf dan yang lain menggunakan paragraf. Tapi seperti tahun yang saya bilang tadi, saya menggunakan paragraf, tetapi pada tulisan di atas seperti Bandara Himpunan Mahasiswa Sarjana Informatika ini saya menggunakan heading 4. Nah, ini adalah style CSS saya. Saya menggunakan warna merah, warna menyala, dan ini ada beberapa transisi pada background color saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di praktikum kedua Pak W kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih semuanya.